Sahabat Shalom, Selamat Shalom. selamat pagi, Tuhan memberkati. Amen. Sudah membaca kitab sucinya? Sudah. Kembali lagi pagi ini hari Sabat, hari yang sudah ditentukan Tuhan kekal adanya. Hari ini pembacaan isi kitab suci terambil dari 1 Raja 9 ayatnya 1 sampai ke 9. Sekali lagi pembacaan kitab suci pada pagi hari ini terambil dari 1 Raja 9 ayatnya 1 sampai ke 9. Silakan dibaca yang keras. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Yahweh dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Yahweh menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Yahweh kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan di hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kududuskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa, dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun dan bersih dan berkata, apakah sebabnya Yahweh berbuat demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Yahweh Tuhan mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mitzraim, dan sebab mereka berpegang pada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Yahweh mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Amin. Salomo, apa yang kau bangun ini baik dan saya akan menguduskan. Hari ini pembacaan kitab suci terambil dari 1 Raja 9 1 sampai 9. Ini pembangunan bait suci dibangun oleh namanya Raja Salomo. Ya. Sebenarnya Raja Daud yang bangun, tapi Tuhan tidak mengizinkan. Karena dia seorang prajurit dan sudah banyak sekali yang bunuh orang. Akhirnya dia sediakan bahan-bahan untuk pembangunan namanya bait suci, dan Salomo lah yang membangun bait suci. Apa yang kau bangun ini yang sudah engkau selesaikan, saya akan menguduskan. Saya akan menguduskan, saya akan memberkati. Tapi ingat baik-baik, jangan sampai engkau menyimpang dari ajaran. Jangan sampai engkau meninggalkan namanya Tauratku. Ya. Jangan engkau sampai meninggalkan aku ini yang membawa engkau dari Israel rumah perbudakan. Ya. Jangan sampai itu. Kalau sampai nanti engkau meninggalkan Tauratku dan engkau melupakan aku ini yang bernama Yahweh yang keluarkan engkau dari Israel rumah perbudakan, makanya apa ini yang kau bangun ini akan hancur. Ini loh saudara ya. Jadi diwanti-wanti di situ.
diwanti-wanti supaya namanya Tauratnya Tuhan ini, hukumnya Tuhan ini dijaga baik-baik. Dijaga loh baik-baik. Kalau kita mundur ke belakang, 1 Raja-Raja 6 itu mulailah namanya pembangunan namanya apa? Bait suci, ya. Kalau kita baca 1 Raja-Raja 6 sana, pada tahun dari Misraim sampai mereka mau bangun itu kurang lebih 480 tahun. Dari mereka keluar itu sampai pada waktu mulai peletakan batu itu 480 tahun, ya, 480 tahun. Dibangunlah namanya Yerusalem, bangunan bait suci maupun namanya kerajaan namanya Salomo ini. Jadi dibangun, jangan saudara berpikir-pikir 1-2 tahun, itu juga puluhan tahun saudara dibangunlah, ya. Akhirnya selesailah tadi yang dibangun. Akhirnya Tuhan menguduskan tadi ini yang dia bangun tadi ini bait suci. Tapi ada peringatan di situ, dikasih warning, jangan sampai nanti, ya, engkau melanggar namanya, engkau meninggalkan Tauratku dan engkau juga meninggalkan aku, makanya apa yang kau bangun ini hancur. Ya, mari kita belajar nanti saudara, kita belajar benar nggak akhirnya hancur. Nah, telah hancur loh saudara. Sampai saat ini nggak ada lagi bait suci di Israel, sampai saat ini kan tidak ada di sana. Ya, coba kan, bangunannya nggak ada, tabutnya juga hilang. Itu 10 loh batu tidak tahu lagi di mana sekarang ini. Mereka katanya sudah diketemukan gitu kan. Ya, tapi itu kan tidak valid. Apa benar diketemukan atau namanya hilang? Kan gitu. Ya. Ini memang dikasih warning. Makanya kalau engkau baca mundur ke belakang sana, mundur ke belakang tadi 1 Raja-Raja 6, baca namanya 12:13 ayat 12:13. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Coba saudara, ya, dikasih memang warning ini kan warning kedua ini. Dikasih warning, ingat baik-baik, jangan sampai namanya Taurat ini. Jadi namanya Taurat ini penting, Taurat itu kekal. Ya. Dibangunlah nama bait suci di sana, isi bait suci itu nggak ada apa-apanya, hanya kedua loh batu saudara. Yang ada di dalam tabut itu, kotak itu hanya 2 loh batu. Ya. Makanya dibangun ini namanya bait suci ini, dibangun namanya Yerusalem untuk semua orang. Ya. Jadi bukan untuk orang Israel saja ini sebenarnya yang dibangun ini, untuk semua orang gitu. Makanya kalau engkau baca namanya 1 Raja-Raja 8:43 di sana, 1 Raja 8:43 dibaca yang keras Pak. Baca. 1 Raja-Raja 8:43. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang disuruhkan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Coba kalau nanti ada orang asing dia berseru kepadamu nama Yahweh itu, maka engkau mendengarkan. Supaya seluruh dunia ini, seluruh kolong langit ini mengenal nama Yahweh saudara. Ya. Jadi dibangun ini bukan hanya orang Israel. Dibangun semua orang yang namanya patuh kepada Taurat yang mengenal nama Yahweh saudara. Ya. Makanya kalau kita baca di sana namanya Kisah Para Rasul 10 ayat 35, ya. Siapa saja
yang mengamalkan namanya kebenaran itu, orang itu akan selamat. Coba saudara, ya. Makanya saya sudah baca ini berulang-ulang kali. Saya baca dari Kejadian sampai Wahyu sudah 164 kali, ya. Coba. Apakah saya baca itu untuk saya banggakan, untuk saya sombongkan? Tidak, ya. Supaya kita tahu kesalahan apa ini yang dilakukan bangsa ini, sehingga namanya Bait Suci ini tidak ada lagi sampai saat ini. Sampai saat ini belum dibangun loh saudara, ya. Marilah nanti kita telusuri ini, ya. Apa yang dilakukan bangsa ini sehingga Tuhan begitu marah loh saudara, sampai saat ini belum dibangun. Dia tidak tahu lagi kedua batu ini. Coba, ya. Mari kita terus baca kitab suci ini, ya. Ini kan kita bicara nanti masalah namanya Bait Suci yang dibangun oleh Salomo itu, ya. Sekarang tidak ada lagi. Padahal di dalam namanya dalam Bait Suci itu hanya ada 2 loh batu, ya. Jadi 2 loh batu itu, loh batu pertama itu hukumnya 1 sampai ke 4. Loh batu kedua itu dari 5 ke 10 saudara. Jadi dalam namanya tabut itu tidak ada apa-apanya, hanya kedua loh batu. Coba 1 Raja-Raja 8 ayat 9. Mengatakan di situ bahwa di dalam itu tidak ada apa-apa, hanya 2 loh batu saudara. 2 loh batu ini jangan main-mainin saudara. Coba, ya, ini ada 2 taab di dalam tabut itu ada 2 batu. Coba baca dong Ibu Adam. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Mose ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Yahweh dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Israel. Jadi ini di dalamnya tadi yang dia bangun Bait Suci ada ruangan Maha Kudus, dibawalah namanya tabut ini, ditaruhlah di situ. Jadi di situ itu tidak ada, hanya ada namanya kedua loh batu saudara. Kalau kita baca Injil sana, mungkin di Ibrim sana mereka bilangin di dalam tabut itu ada namanya apa? Tongkat sama mana itu loh, itu bodoh ngawur terjemahkannya itu gitu loh. Jadi tidak ada di dalam tabut itu. Kalau ada pun nanti tongkat Mose maupun namanya tadi mana itu yang dibuli-buli itu di ruangan mahku di depannya tabut. Jadi di atas meja itu ada tabut namanya, ya, tabut kotak gitu, ya, kotak itu. Jadi di dalam kotak itu hanya 2 loh batu itu, ya. Coba, inilah ya terus yang diperingatkan dari generasi ke generasi supaya dijaga ini. Ya, dijaga ini. Makanya ada kasih gitu loh. Kalau engkau mengasihi Tuhanmu, ya, ikuti perintahnya. Perintah yang mana? Itu loh batu pertama, gitu loh. Jadi loh batu pertama itu dari 1 sampai ke 4 saudara, gitu. Dari 5 itu sampai ke 10 itu loh batu kedua saudara, ya. Makanya loh batu pertama itu diawali, akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau dari Misraim, rumah budak. Akulah Yahweh, kan gitu kan. Hanya persoalan sekarang yang kita pegang ini, yang dicetak lembaga kitab Indonesia, tidak ada lagi nama Yahweh di situ. Yahweh itu digantikan namanya Tuhan Guru Besar semua. Coba saudara, ya. Digantikan dari situ, sekarang nama Yahweh itu tidak kelihatan lagi. Ya, paling dalam tadi itu ingat baik-baik Tauratku dan nama Yahweh. Jangan sampai kau meninggalkan aku, menyembah namanya ilah-ilah lain. Nah, kalau sudah seperti itu, ini yang kau bangun hancur, tidak ada. Sekarang ada nggak Bait Suci di Yerusalem? Tidak ada lagi saudara. Marilah kita telusuri ini. Ini adalah kejahatan manusia. Coba, sekarang namanya Bait Suci tidak ada, berarti Tuhan itu di mana sekarang baiknya? Halo? Tempatnya sekarang di mana? Di manusia. Manusia itu yang benar-benar taati akan hukumnya tuh. Mari kita telusuri nanti saudara. Ya, ya.
Makanya saya mengatakan sekarang bait suci itu sudah dihancurkan. Begitu juga sekarang bait sucinya Tuhan yang dianggap ini bait sucinya Tuhan, kita ini adalah bait sucinya. Hancur juga loh saudara. Ya. Kalau dulu hancur pakai apa? Karena perang. Sekarang dihancurkan kita ini bukan hanya perang saja sudah. Mati orang tidak karu-karuan. Gitu? Mati karena penyakit dan lain sebagainya. Coba saudara, mari kita lihat sekarang ini, kita telusuri isi kitab suci ini. Gitu? Jadi ingat baik-baik, sering saya mengatakan itu. Saya sudah masuk namanya 164 kali, mau masuk 165 ya, supaya saudara itu terpacu. Ada teman saya loh saudara, ada teman saya mendengar seperti itu, dia kesal banget, dikira gue sombong saudara. Wah ini itulah orang-orang yang tidak baca kitab suci ya. Itulah orang-orang yang tidak mau membaca kitab suci. Dia dewa-dewakan namanya dokter-dokternya itu. Kalau dia STH dokter, dia kembalikan namanya Taurat itu. Dia mencintai namanya Taurat. Kenapa tidak? Tapi persoalannya sekarang, siapa yang mengembalikan namanya Taurat Tuhan? Fakta, tidak ada lagi. Gitu? Nama Yahweh dibuang, Taurat mengatakan tidak berlaku lagi. Pada di dalam isi kitab suci tidak diketemukan namanya Taurat dibuang. Apakah jemaat pernah ketemu nggak? Tuhan itu suruh buang Taurat, ya? Tidak ada juga pun dari Kejadian sampai Wahyu bikin ibadah, Pak. Tidak ada. Hanya Tuhan kita ya satu-satunya Yahweh tadi itu yang dengar, jangan sampai ya meninggalkan aku ini yang membawa engkau dari Israel. Ingat baik-baik. Kalau engkau meninggalkan, kau buang Taurat itu nggak ada lagi. Benar kan sekarang kan? Akhirnya apa yang sisa sekarang di Israel apa? Tinggal tembok sepotong, ya. Tinggal sepotong. Coba kalau sudah seperti ini, ya. Mulai kejahatannya mereka ini sebenarnya ini orang-orang orang-orang Israel itu memang dari generasi ke generasi mereka jahat ini memang, ya. Ya, dari generasi ke generasi ini sudah jahat memang, ya. Makanya kan waktu ada inisiatif namanya Daud ini untuk membangun kan gitu kan, akhirnya dia bilang, kapan gue perintahin? Kan tidak pernah saya perintahkan untuk bangun itu, ya. Nah, aku mengembara di padang pasir sampai saat ini pun saya ada di tenda-tenda kan begitu, karena memang Tuhan yang memerintahkan supaya bikin namanya kemah dari tenda itu. Jadi tabut ada di situ gitu. Tapi oke lah, gak ada masalah deh. Baiklah itu yang kau katakan gitu. Tapi bukan engkau anakmu nanti yang bangun. Ya. Nah pada waktu sekarang itu dia masukin di dalam, jangan sampai sombong, karena namanya Raja Salomo dibikin namanya istana atau bait suci itu dari emas. Dia bikin kerajaan istana mewah banget deh, sampai namanya Ratu Seba itu. Kalau baca satu raja-raja 10 di sana kan Ratu Seba kan datang nih kan gitu sampai terengah-engah. Wah Tuhanmu luar biasa, gak ada duanya, hikmatmu luar biasa kan gitu. Ya. Jadi namanya Salomo ini luar biasa. Tapi ingat loh ya, jangan sampai nih kok abaikan firman. Dia sudah tahu ini orang Israel ini seperti itu, ya. Namanya seperti kapal selam. Kadang-kadang dia nongol, kadang-kadang dia tenggelam gitu kan. Kalau kita baca kejahatannya mereka ini memang sudah dari awal, lupakan Tuhan, besok ingat lagi. Kan begitulah itu orang Israel ya gitu. Kalau kita baca Hakim-Hakim 2, coba Hakim-Hakim 2 10 sampai 13. Jadi ini peringatkan lagi ini tadi waktu dia baik itu nggak masalah kan, tapi ingat loh ya jangan sampai melupakan ini. Coba baca. Setelah seluruh angkatan ini dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Yahweh ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Yahweh Tuhan nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mitzraim, lalu mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Yahweh. Demikianlah mereka meninggalkan Yahweh dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret.
Lanjut lagi namanya apanya Hakim 3 ayat 7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Mereka melupakan Yahweh Tuhan mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Aserah. Jadi kalau saudara itu baca, tolonglah kan gitu, supaya saudara ini tahu apa yang dilakukan bangsa Israel ini. Jadi bukan sekedar tadi dia peringatkan di situ. Mereka sudah tahu namanya kelakuan mereka ini kan begitu kan, coba kan gitu kan. Jadi kalau engkau baca nama dari Hakim 2 tadi hingga sampai selanjutnya, sampai lahir namanya Raja Daud atau sampai zamannya Raja Saul, kan kelihatan itu mereka ini. Jatuh bah. Coba kalau kamu baca di Hakim, pada waktu namanya sekarang mereka lupakan Yahweh, ya kan babak belur kan? Babak belurnya banyak orang yang mati konyol, saudara. Mungkin karena mati penyakit, mungkin mati karena apa? Karena malapetaka, dan mungkin karena mati perang, saudara. Makanya perlu sekali kamu baca. Bacalah Hakim itu. Hakim berapa pasal? Ada 21 pasal, saudara ya. Jadi Hakim kamu baca tuntas, supaya kamu tahu ini ceritanya. Bagaimana namanya bangsa ini dari generasi ke generasi hanya dosa dan dosa. Dosa dan dosa. Ya kan? Coba. Makanya nanti kalau kamu baca dari Salomo ini sampai Sedekia, ya kan? Apa yang terjadi di sana kan? Kalau kita baca namanya Sedekia namanya 25, ya. Nubuatan tadi, ingat ya, jangan sampai kau lalaikan ini kan gitu, ya. Nanti yang kau bangun kan hancur. Benar gak hancur pada zaman Sedekia? Hancur betul-betul, saudara. Ya kan? Coba baca Sedekia 1 Raja-Raja 25 ayatnya 9 sampai 10. Coba. 2 Raja-Raja 25. Maaf Ibu Ana. 2 Raja-Raja 25 ayatnya 9 sampai 10. Ia membakar rumah Yahweh, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Ini benar-benar sudah terjadi. Ini kan zamannya Raja Nebukadnezar, saudara. Ya. Pada waktu itu ada namanya imam Nabi Yeremia. Coba. Akhirnya apa? Kalau kita baca terus menerus, apalagi kalau kita baca Yeremia, ya, Yeremia itu ada 52 pasal, saudara. Ya. Makanya saya kalau baca Yeremia itu tidak pernah saya putus, sekali baca, supaya saya tahu gitu loh, apa yang dilakukan namanya orang Israel. Ya. Kalau sekarang ini tidak ada yang seperti itu. Dia sekolah di sana, di sekolah sana, dia pelajari namanya buku Bapak Gereja, diabaikan yang ini. Ya. Coba saudara kalau sudah seperti itu. Faktanya sekarang mana ini? Yang dihasilkan namanya STT itu tidak ada lagi yang mau perhatikan namanya Taurat itu. Apalagi kalau nama Yahweh. Coba saudara, nggak ada lagi. Nah kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Mari kita telusuri terus nanti. Ya toh? Kejahatan-kejahatan mereka tadi ini kan kelihatan tadi kan? Kan dari namanya Hakim, sesudah namanya Yosua bin Nun, ya, yang masih mengenal dulu, yang sejamannya Yosua bin Nun masih ikuti, masih ingat namanya. Sesudah itu mereka lupakan Taurat. Dari situlah cikal bakalnya namanya kata Baal dan Aserah. Makanya sekarang orang Israel itu menyebut nama Yahweh namanya Adonai atau Haseb, ya. Coba kan, kalau orang Kristen sekarang diganti namanya Tuhan hulu besar semua maupun Allah hulu besar semua. Ini fakta, bukan saya mengarang-arang. Makanya kalau kamu baca kitab suci itu diperhatiin, diteliti lah isi kitab suci ini. Ya, kalau kamu mengharapkan pendetamu, itu sih bukannya surga, saudara. Ya, fakta loh, tidak ada lagi sekarang ini. Ya, tidak pernah mereka tanya kenapa sih Yerusalem itu kenapa tidak dibangun lagi? Ya, kenapa tidak dibangun ini? Ya, apakah memang Tuhan sengaja? Kan gitu, bukan sengaja. Marilah kita baca terus kitab suci ini, ya.
Makanya tadi kan sudah dibaca oleh Ibu Ana 2 Raja-Raja 25 itu terakhir namanya yang dibangun Salomo tadi sudah nggak dirobohkan semua. Apakah namanya Yeremia ini tidak diperingatkan? Diperingatkan terus meneruskan gitu kan? Nabi yang paling babak belur satu-satunya. Apakah pada waktu banyak nabi? Banyak sekali nabi. Tapi nabi-nabi yang menyimpang, ya, yang menyimpang sama persis yang dilakukan Kristen ini. Coba, ya. Makanya kalau ada bilang Kristen itu dosanya kecil, itu saya bilang itu gunung. Kenapa saya mengatakan seperti? Karena itu tadi. Coba namanya Taurat ini, ya, Taurat ini kekal adanya, ya. Coba, itu tidak bisa namanya kita. Siapa yang mengutang-utikan? Makanya kalau kita baca namanya apa? Perkataan namanya Yakob muridnya Yosua, katanya, kamu bersalah, kamu melakukan satu, tapi kalau mengabaikan satu, kamu sudah bersalah keseluruhannya. Ya, kalau kamu baca namanya Yakob 2 ayat 11 di sana, kamu mengatakan, oh aku melakukan firman, tapi kalau kamu mengabaikan satu saja, kamu sudah bersalah keseluruhan. Coba, itu diangkat juga kedua loh batu. Yang diangkat loh batu di sana Yakob itu adalah namanya loh batu kedua. Tapi sekarang ini terbalik, saudara. Yang mereka hancurkan namanya Kristen ini loh batu pertama, gak tanggung-tanggung loh, saudara. Kenapa saya bilang mereka hancurkan? Ini kan kita bicara loh batu. Coba, sekarang Kristen ini diganti namanya Yahweh itu. Yahweh itu jadi Tuhan guru besar semua. Termasuk juga di loh batu pertama itu kan namanya Sabat kan ditukik kan? Ditukik loh, itu jarinya Tuhan yang menukik namanya Sabat. Orang Kristen ganti namanya Minggu. Ditanya kenapa kamu Minggu? Mereka menjawab kita itu hari kebangkitannya. Kalau kita terus kejar sama mereka, mulai dia ngotot. Nah kalau sudah seperti itu, bait suci hancur nggak? Hancur. Coba mari kita baca nanti, ya toh? Sekarang ini bait suci sekarang yang anggap kita ini adalah baitnya Tuhan. Banyak orang yang mati tidak karu-karuan, saudara. Ya, mari kita baca kitab suci dengan benar baik. Ya toh? Saya mengatakan ini karena saya memang membuktikan. Saya mengaku bahwa nama Yahweh itu, bahwa Sabatnya itu, ya saya kan 22 tahun. Saya baca kitab suci, ya. Dari situlah saya buang itu namanya obat-obat itu, ya. Coba, dokter saya adalah namanya Yahweh yang menjadi manusia. Ini harus pegang itu, ya toh? Makanya nanti akan Sabat depan saya akan bicara itu bahwa Tuhan hanya satu, nggak ada dua. Sekarang kalau orang tanya namanya orang-orang kan dokter banyak sekali, ribuan, mungkin juta di kolong langit, ditanya. Pasti jawabannya semua itu orang-orang Dua Tritunggal ini mereka bilang 3 hakikat. Coba kan? Mereka terpakunya di mana? Di namanya Yohanan 1. Dia tidak baca keseluruhannya. Coba kalau dia kebaca keseluruhannya, dia tahu bahwa Yahweh satu-satunya yang membawa itu orang Israel, Yahweh satu-satunya. Tapi nanti minggu depan saya akan bicara itu. Saya akan mendetil itu, ya. Saya mendetil. Saya mau pakai pasal dan ayat, gitu. Kalau teman saya ini kan saya diskusi sama dia, makanya saya bilang susah deh kalau orang tidak pernah membaca, terus yang mengkultuskan pendetanya itu yang dokter, susah, nggak nyambung. Karena rata-rata ini orang-orang sekarang ini yang ada di dunia, khususnya namanya Kristen ini, mereka silo sekali dengan gelar. Loh, percuma dong, orang kan dia bilang dia kan belajar loh. Dia sudah banyak sekali uang dia keluarkan untuk memperoleh doktor itu. Saya tidak protes doktormu, tapi kalau engkau mengabaikan namanya firman Tuhan, namanya loh batu tadi, loh batu pertama maupun kedua kau hancurkan, ya saya nggak mau. Silakan saja kau ikutin pada, nanti ada waktunya. Cepat ke dalam akan mati kan? Saya ini kan cepat atau lambat kan saya mati. Dan semua orang akan mati. Nanti kita buktikan. Pada waktu orang itu mati akan dia buktikan nanti omonganku ini sesuai nggak kitab suci atau tidak, kan gitu, ya.
Jadi mari kita telusuri namanya orang-orang ini, gitu, yang mengabaikan namanya firman Tuhan tadi, kan gitu. Ya. Kalau kita baca baca Imamat, ya, baca Imamat, coba baca Imamat. Ini sekarang orang-orang yang saya lihat sekarang ini, Taurat mereka mengatakan udah deh, enggak, tidak berlaku lagi Taurat, kan tidak pernah ketemu di dalam. Yang paling parah sekarang ini mereka memuja nama Yahweh. Coba kan, mereka menghujat nama Yahweh. Ini yang menghujat, ini orang Kristen. Ya, yakin namanya orang-orang namanya Israel, tapi itu juga sebenarnya mengganti nama itu termasuk menghujat juga. Tapi yang pasti mereka masih mengakui namanya Yahweh itu orang-orang Israel. Tapi kalau namanya Kristen ini menghujat benar. Dihujat lah. Pokoknya dengan nama Yahweh itu mereka tidak berselera banget. Mereka nama Yahweh itu mereka buang muka dan itu nama setan. Dan ada yang yang terang-terangan, dia terang-terangan di YouTube sudah dinonton sekian orang, ya. Namanya Gracia Velo. Ya, jadi saya sebut langsung orangnya, namanya Gracia Velo itu mengatakan namanya Yahweh itu namanya genderua, ya. Jadi saya sebut saja namanya orang karena di YouTube ditonton sekian orang, dia bilang, orang yang mengatakan ini Yahweh itu nama genderua, ini sudah dosa permanen. Kalau tadi orang Israel melupakan nama Yahweh itu mereka babak belur dengan perang, dengan penyakit. Karena ada 3 hukumannya mereka, orang Israel. Yang namanya melupakan nama tadi ini, meninggalkan nama Yahweh ini, atau menghujat nama Yahweh itu perang, apalagi penyakit, terus kelaparan. Itu dikasih ada 3 hukuman. Belum lolos ini kena 1, belum lolos ini kena itu. Begitulah, ya. Ini yang terjadi. Kan begitu. Kalau kita baca namanya Imamat 24, ya. Siapa yang menghujat nama Yahweh itu akan dihukum mati, ya. Itu dosa permanen loh. Coba baca Imamat 24 ayatnya 11 dan 16. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Yahweh dengan mengutuk, lalu dibawalah ia kepada Mose. Nama ibunya ialah Selomit binti Bibri dari suku Dan. Siapa yang menghujat nama Yahweh, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Yahweh, haruslah dihukum mati. Coba kan, sekarang itu bukan sekedar saja diganti tadi itu jadinya Yahweh jual lulu bersama, dihujat lagi ini. Nah, kalau sudah dihujat nanti apa akibatnya? Apa akibatnya? Ya? Coba. Makanya Matitya 12 ayatnya 31 32. Matitya 31 32 ayatnya. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang. Coba, Markus 3 ayat 28-29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Coba, seolah-olah namanya Roh Kudus itu berbeda dengan Yahweh. Yang sebenarnya nama Roh Kudus itu adalah Yahweh itu sendiri. Siapa yang menghujat nama Yahweh akan dihukum itu dosa kekal. Yang sebenarnya ini sudah dicatat juga namanya Yesaya 52 ayat 5 dicatat. Yesaya. Tetapi sekarang
apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Yahweh, umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri, demikian firman Yahweh, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Coba, jadi bukan sepanjang hari lagi, sepanjang jam dihujat. Coba, saya bilang orang Kristen ini gila betul-betul. Ya, coba, mereka menghujat nama Yahweh ini, saudara. Nah, dengan mereka mengucap nama Yahweh, apa yang ditimpakan namanya orang Kristen ini, saudara? Bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka, saudara. Karena diperingatkan juga kalau kita baca namanya Bilangan 15 ayat 30 sampai 31. Bilangan 15 ayat 30-31. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli maupun baik orang asing, orang itu menjadi penista Yahweh. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Yahweh dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa. Catat baik-baik itu. Itu diperingatkan tadi, diingat baik-baik namanya Salomo, jangan sampai Tauratku ini, jangan sampai melupakan aku ini yang membawa dari Misra. Catat itu. Ya. Catat baik-baik ini. Kau renungkan ini. Ini bukan masalah sepele, masalah berat. Ya, jadi zaman namanya Yesaya ini, ya. Jadi Yesaya itu, saudara, Yesaya dari usia sampai ke Hizki. Jadi dia jadi nabi dari namanya usia sampai Raja Hizkia, saudara. Hizkia itulah yang membalikan lagi Taurat yang dia kembali benar, jadi raja itu dia kembali yang benar, kan gitu. Mari kita telusuri nanti, kan gitu kan. Ya, jadi zamannya Yesaya ini dari Raja Usia sampai ke Hizkia. Ini nabi ini. Ya. Dari situlah nanti habis Yesaya baru ada namanya Yeremia lah yang paling babak belur ini, peringatan ini supaya mereka jaga namanya Taurat, ya, supaya diingat terus Yahweh ini, tidak boleh namanya dirubah nama, ditinggalkan, kan begitu ya. Jadi kejahatan yang mereka kelihatan sekali ini dari generasi ke generasi, ya, tercatat. Dari Salomo tadi diperingatkan, apakah ini dosa ini makin bertambah nggak? Jadi dari zaman Salomo tadi ini diperingatkan jangan sampai meninggalkan Tauratku itu. Akhirnya apa? Salomo itu jadi benar nggak? Akhir hidupnya dia tidak benar. Para raja ini berhadapan langsung dengan Tuhan, ngomong sama Tuhan, saudara. Dia raja yang luar biasa hikmatnya, nggak ada tandingnya itu. Coba Salomo ini. Akhirnya Salomo sendiri pun jatuh, saudara. Lupa tadi peringatan dari Tuhan. Dari situlah tercatatlah namanya bangsa ini dari generasi ke generasi dosa dan dosa. Apalagi pada waktu terpecah namanya kerajaan ini, ya, tercatat itu tadi. Mereka lupakan tadi perjanjian tadi antara Salomo dengan Tuhan tadi. Berjalanlah waktu, apa yang terjadi? Sesudah namanya Salomo terpecahlah dua negara ini. Negara utara dan negara selatan. Di utara itu dipimpin oleh Yerobeam, dan selatan itu dipimpin namanya Rehabeam. Di utara lah dari situ tadi mereka namanya bikin ibadah baru. Kalau engkau baca namanya 1 Raja-Raja 12 di sana, bagaimana mereka bikin ibadah baru. Bikin ibadah baru, terus akhirnya bikin ibadah baru tadi itu untuk utara. Adakah yang memperingatkan mereka ini supaya tetap namanya perjanjian tadi Salomo dengan Tuhan? Ada nggak nabi di utara? Ada. Siapa namanya? Namanya Elia. Habis Elia itu digantikan oleh namanya Nabi Elisa.
Jadi zaman tadi ini Salomo tadi ini, karena Salomo ini kan kawin sampai istrinya 1000, dari bangsawan itu 700, dari gundiknya 300, jadi istrinya 1000 saudara. Dari situlah namanya Salomo ini sudah campur aduk. Ini kerusakan yang mulai dari situ. Nah, kerusakan berlanjut kerusakan, maka tercatatlah nanti di sana di saat dapat 2 raja-raja 17, zamannya Raja Hosea bagian utara. Sedangkan bagian selatan itu namanya Raja Hizki. Tercatatlah mereka kejahatannya mereka ini. Kalau dari Salomo tadi tercatatlah 2 raja-raja 17 di sana kalau kau baca, ya. Baca 2 raja-raja 17 ayatnya 14 17 ayat 8 ayatnya apa 2 raja-raja 17 14 17. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tampuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Yahweh Tuhan mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan mereka, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun Yahweh telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Yahweh Tuhan mereka, dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Aserah, sujud menyembah kepada segenap tentara langit, dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api, dan melakukan tenung dan telaah, dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Yahweh, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Akhirnya apa saudara? Dosa ini makin menjadi jadi saudara. Makanya kalau engkau baca namanya apa ayatnya tadi 18-19, marah sekali Tuhan. Coba baca 18-19-nya. Sebab itu Yahweh sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yahuda saja. Juga Yahuda tidak berpegang pada perintah Yahweh Tuhan mereka, tapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Kamu baca lagi namanya 34 sampai 35 sampai 39. Ini tadi namanya 2 raja-raja 17. Ini puncak dosanya namanya selatan ini. Hampir mirip sajalah sebenarnya utara dengan puncak dosanya utara ini, ya. Tapi selatan ini agak baik karena memang zaman itu zaman apanya Hosea ini kan ada raja di selatan dan namanya Hizkia. Baca dari 35-39 ayatnya. Yahweh telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka. Janganlah berbakti kepada ilah lain, janganlah sujud menyembah kepadanya, janganlah beribadah kepadanya, dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Tetapi Yahweh yang menuntun kamu dari tanah Misraim dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung, kepadanya lah kamu harus berbakti, kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Tetapi kamu harus berpegang pada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu, dengan melakukannya senantiasa dengan setia. Dan janganlah kamu berbakti kepada ilah-ilah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, dan janganlah kamu berbakti kepada ilah lain, melainkan kepada Yahweh Tuhanmu kamu harus berbakti. Maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Tapi apa yang terjadi? Ya, kalau baca namanya 40 sana ayat 40, tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu. Ini loh yang terjadi sampai saat ini saudara. Coba saja sekarang ini kita lihat saja orang-orang Yahudi sekarang ini, itu kan banyak sekali masyaknya. Jadi kejahatan ini makin menjadi tadi ini mereka tidak hiraukan lagi seperti itu. Akhirnya apa? Yerusalem hancur nggak? Hancur. Tadi udah dibacakan tadi itu 2 raja-raja 25, ya kan? Ya. Coba. Ini utara sudah selesai. Baca keseluruhan loh, karena ada itu berapa Pak ayat? Ada 41a. Kalau kau baca 2 raja-raja 17 itu dari 1 sampai 41 dibaca lengkap. Bagaimana mereka meninggalkan namanya Taurat, mereka tidak peduli lagi, mereka tidak kenal namanya
Yahweh ini perbuatan namanya utara ini saudara, kerajaan utara. Sampai saat ini yang tidak tahu lagi. Ya, inilah yang berdiaspora seluruh dunia saudara. Ya, yang masih kelihatan itu adalah dari selatan yang ada, mungkin saja yang masih ada sekarang ini di Israel yang pulang dari mana-mana itu yang kumpul dari tahun berapa dulu mereka 47. Ya, mereka kumpul lagi ke situ ya. Mungkin dari yang keturunan dari selatan ya, yang ada ya. Jadi sampai saat ini dosa ini makin menjadi-jadi. Kenapa saya mengatakan makin menjadi-jadi tadi ini? Karena kita sudah baca tadi, peringatkan supaya namanya hukumnya Tuhan diharus kamu kembali kan gitu kan. Sekarang apa yang terjadi di Israel sekarang ini banyak sekali masaknya, dan ada sekarang namanya buku, namanya kitabnya mereka bernama Talmud. Ya. Jangan berpikir-pikir saudara ini dengan adanya Talmud mereka ini Tuhan itu berbalik, tidak. Ya. Kenapa saudara? Karena standar kita, dasar kita namanya bait suci. Ya. Mau benar tidak benar itu harus ada bait sucinya. Ya. Makanya kalau kita baca tadi yang dua raja tadi ini, utara ini namanya terakhir namanya Raja Hosea, sedangkan selatan adalah raja siapa? Hizkia. Kalau engkau baca namanya dua raja-raja 18 ayat 5-6, dia adalah raja benar, dia kembali yang benar. Coba baca dua raja-raja 18 ayatnya 5-6. Ia percaya kepada Yahweh Tuhan Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Yahweh, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Yahweh yang telah diperintahkannya kepada Mose. Jadi dialah dia kembali benar-benar, termasuk dialah yang merobohkan juga patung-patung, rumah-rumah berhala di sana, dia yang hancurkan. Tapi apa yang terjadi? Kalau engkau baca selanjutnya, dua raja-raja 21 itu zamannya anaknya bernama siapa? Manase saudara. Dari perbuatan Manase ini tidak ada pengampunan sudah. Ya? Jadi dari situlah marahnya Tuhan pada waktu namanya Manase tadi, dia bangun lagi rumah-rumah berhala ini, penuhi lagi di Yerusalem. Artinya Tuhan marah sekali. Marahlah Tuhan ini. Ya? Coba Manase ini, coba dia bangun lagi yang sudah dirobohkan oleh namanya bapaknya. Berjalanlah lagi waktu ada namanya cucunya cicitnya. Cicitnya siapa? Hizkia. Jadi cicitnya namanya Hizkia ini bernama Yosia. Jadi ada namanya cicitnya, jadi bukan cucunya. Kalau cucunya itu namanya Amon. Anaknya namanya Manase itu bernama Amon. Amon itu punya anak bernama namanya Yosia. Yosia itu raja benar. Raja benar loh saudara. Kalau engkau baca namanya dua raja-raja 23 di sana, 1-3 itu bagaimana ini namanya Yosia ini kembali namanya hukumnya tuh, dia ingat namanya perjanjian tadi Tuhan dengan Salomo saudara. Tapi apa yang terjadi kalau kau baca tuntas di bawahnya, gara-gara namanya Manase saudara. Gara-gara Manase, akhirnya apa? Sudah dikasih warning di situ saudara. Dikasih warning lah di situ supaya benar-benar mereka ini kembali kepada Taurat. Tapi apa yang terjadi? Sesudah namanya Yosia meninggal, digantikan anaknya. Ya. Jadi situ ada 3 anaknya dan 1 cucunya, tidak ada satupun yang benar. Ya. Coba zaman Yohas itu Yosia tadi Yohas itu digantikan, tapi ini juga raja tidak benar. Ya. Abid nama Yohas kan ada namanya anaknya bernama Yoyakim. Jadi pakai IM ya. Yoyakim ini juga tidak beres. Digantikan lagi anaknya Yoyakim bernama Yoyakin pakai N. Ya. Akhirnya Yoyakin sendiri pun ditangkap, dibawa ke
ke Babel. Ya. Tinggal namanya anaknya Yosia tadi terakhir bernama Sedeki. Nah, Sedekia, zaman Sedekia lah ini benar-benar dihancurkan, ini namanya yang dibangun oleh Salomo, saudara. Ya. Coba, ini perbuatan-perbuatan mereka ini yang begitu jahat. Mereka meninggalkan namanya Taurat Tuhan, akibatnya mereka hancur. Sampai berkeping-keping, gak ada lagi sana, dihancurkan sana. Ya. Karena terbaca nanti, kalau kau baca namanya Yeremia 5 di sana, kalau kau baca, mungkin kau baca ayat 1 saja, tapi kau baca lengkap. Karena Yeremia 5 ayatnya 1 sampai 31 kalau nggak salah. Ya. 3, tapi kau baca ayat 1 saja. Yeremia 5 ayat 1. Coba saudara ya. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seseorang, apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran. Maka aku mau mengampuni kota itu. Kalau baca tuntas itu saudara, kau baca saja 1, tapi baca keseluruhannya nanti. Kau catat di situ, Yeremia 5 ayat 1 sampai ke 31 itu tidak ada lagi yang benar di Israel. Ini kan zaman zaman Yosia, zaman Raja Yoas, zaman Raja Yoyakim, zaman Raja Yoyakim dan Raja Sedeki. Itu zamannya namanya Nabi Yeremia. Bapaknya Yeremia itu adalah namanya imam besar bernama Hilkia, saudara. Jadi namanya Yeremia ini kan bukan orang sembarangan, saudara. Ini keturunan imam menjadi nabi. Dia darimu. Makanya engkau baca dari situ bagaimana kejahatan manusia ini, khususnya namanya bangsa Israel ini. Coba saudara, akhirnya namanya bayi suci gak ada. Gitu? Makanya kalau engkau baca ratapan di sana, saudara, bagaimana mereka menangis melihat namanya Yerusalem dihancurkan, yang dibangun oleh Salomo yang begitu megahnya. Akhirnya kalau kamu baca ratapan, saudara, jadi ratapan itu sesi Yeremia ada namanya tulisan ratapan, saudara. Mereka beratap, mereka menangis, saudara. Coba, ya. Ada penyesalan yang luar biasa, saudara. Yang nasi menjadi bubur, tidak ada gunanya, air sudah tumpah. Ya, coba, ya. Makanya zaman Yeremia kau baca ratapan itu, bagaimana mereka menangis, kecewa, menyesal, saudara. Coba, ya. Bukan karena namanya Yeremia ini diperingatkan terus menerus, tapi mereka abaikan, saudara. Ya. Kau baca namanya Yeremia 26 ayatnya 4 sampai 13 yang keras. Mari kita baca, kita lihat lagi zaman Yeremia ini, Yeremia 26 4 sampai 13. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Yahweh. Jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku para nabi yang terus-menerus kutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan dalam rumah Yahweh. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Yahweh untuk dikatakan kepada seluruh Israel, seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Yahweh dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan, sehingga tidak ada lagi penduduknya. Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Yahweh. Ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal itu, pergilah mereka dari istana raja ke rumah Yahweh dan duduk di pintu gerbang baru di rumah Yahweh. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Yahweh lah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini, untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu.
Oleh sebab itu perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Yahweh Tuhanmu, sehingga Yahweh menyesal akan malapetaka yang diancamkannya ke atas kamu. Coba. Kurang apa lagi saudara? Malah ditantang dan lain sebagainya. Mereka tangkap sama dia sampai dijeburkan namanya di sumur yang ada luar biasa jahat betul-betul. Kan sudah diperingat, dikasih tahu. Maka siapapun engkau pendengar ini, saya bukan Nabi Yeremia. Saya orang biasa yang baca kitab suci tiap hari. Siapapun engkau ini yang mendengar khotbah ini, kalau engkau catat tadi itu, kau akan selamat. Karena memang seperti itulah zaman sekarang ini, seperti yang kita baca ini, saudara. Jahat sekali manusia ini. Coba. Mereka bikin namanya perguruan tinggi itu bukan untuk namanya mematuhi firman Tuhan. Malah sebaliknya mereka menantang Tuhan itu. Coba saudara, kurang apa lagi Yeremia ini? Dikasih tahu berulang-ulang kali, tolonglah ini, tolong ini, gawat ini. Malah mereka tangkap, dijeburkan namanya di dalam sumur. Coba saudara, dihajar segala macam namanya Yeremia ini. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau engkau baca namanya Yeremia 39 ayat 8, itu kan zaman namanya Nebukadnezar yang sama tadi yang sudah dibaca Ibu Ana itu, 2 Raja-Raja 25 saudara. Coba baca namanya Yeremia 39 ayat 8 itu. Orang-orang Kasdim membakar istana raja dan perumahan rakyat dengan api. Lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Roboh semua. Selesai. Coba kan? Selesai sudah di situ saudara. Akhirnya apa? Sedekia itu ditangkap. Coba, Sedekia ini ditangkap, raja ini yang diperingatkan oleh Yeremia tadi, kedua matanya dicongkel saudara. Lu enak itu. Ditangkap, bawa sini, kata Nebukadnezar, bawa sini Sedekia ini. Ambil anak-anaknya, semua ambil anak-anaknya, sembelih di depannya dia dulu. Jangan butakan matanya dulu, tapi ambil anak-anaknya dia ini, potong di depan matanya dia ini. Coba saudara kalau engkau baca itu, potong anak-anaknya, sembelihlah anak depan matanya ini Sedekia ini. Habis itu disembelih anaknya, kedua matanya dicongkel kedua matanya, namanya Raja Sedekia oleh pemberontakannya ini susah diomongkan. Akhirnya apa? Dua matanya dibutakan, dicongkel, dibuang ke Babel sampai saat ini. Gitu? Begitulah kelakuan manusia yang namanya bangsa Israel, bangsa pilihannya, biji matanya, kekasihnya ini pemberontakan. Makanya saya mengatakan itu orang Kristen itu bukan namanya dosa kecil yang mereka lakukan, dosa besar. Mari kita buktikan nanti apa yang mereka lakukan ini, kejahatan orang asing lagi khusus Kristen ini. Coba saudara, mereka sekarang orang Kristen ini tidak peduli lagi saudara. Omongan saya bukan sudah sekian orang juga yang dengar. Mereka tidak peduli itu. Karena mereka lihat Pak Pendetanya, karena dia gelarnya. Coba, mereka terang-terangan saudara. Terang-terangan bahwa mereka di sekolah sampai bertahun-tahun. Kalau dia bertahun-tahun itu dia benar-benar ikuti namanya perintah Taurat, mereka mencintai namanya Taurat itu seperti Raja Daud, itu lain urusannya. Tapi kalau engkau meninggalkan namanya Tauratnya ini, apa yang terjadi? Itu yang kita sudah baca tadi. Halo? Akibatnya akhirnya mereka babak sabu bersih, gak ada lagi. Robohkan semua. Namanya bait-bait suci ini robohkan, hancurkan, semua perkakas diangkut ke Babel sudah. Coba. Diangkut ke Babel. Coba kan? Coba. Akhirnya apa? Penyesalan. Penyesalan gak ada gunanya. Coba. Berapa puluh tahun di Babel? Halo? Ada 70 tahun.
Siapa yang bangun anunya apa? Bangun lagi. Yang suruh bangun raja siapa yang suruh bangun lagi ini apa? Siapa ini? Hah? Hah? Coba kau baca dulu Esra 1. Esra 1 siapa? Baca dong, bukan Darius itu ya. Yang suruh awalnya yang bangun. Kores siapa? Koresi itu sudah dinubuatkan kalau engkau baca di Yesaya. Bagaimana nanti kemudian hari nanti yang suruh bangun lagi namanya Yerusalem, namanya suruh bangun lagi namanya Raja Kores. Raja Kores Raja Israel bukan. Dia adalah Raja Babel, sudah dipakai oleh Tuhan bangun. Zamannya siapa? Mulai dibangun lagi siapa? Zaman siapa? Zaman Esra sudah. Coba kalau kau baca waktu zaman Esra dibangun lagi, zaman Esra 3 ayat 1 sampai 3. Esra 3 ayat 1 sampai 3. Ketika tiba bulan yang ke-7 setelah orang Israel. Tapi kalau baca tuh baca sampai ke 13 ya, tapi baca saja dari situ 1. Ketika 3 bulan yang ke-7 setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya para imam itu dan Yerubabel bin Shealtiel beserta. Sampai di situ saja, baca selengkapnya sampai 13. Maupun juga Nehemia 3 dilanjutkan oleh namanya pembangunan namanya Bait Suci kedua di zaman namanya Esra maupun Nehemia. Jadi Esra 3 di situ terbaca dibangun lagi namanya Bait Suci yang kedua. Pertama tadi sudah hancur kan? Akhirnya dibangun lagi Bait Suci kedua itu zaman mereka pulang ke Babel selama 70 tahun mereka bangun lagi namanya Bait Suci. Maupun juga zaman karena sejaman mereka ini seiring mereka ini antara Esra dengan Nehemia 3 di sana itu juga berlanjutlah ini. Tapi apa yang terjadi? Kita mencatat lagi kejahatannya manusia ini. Manusia yang saya catat ini tidak ada namanya bahasa asing bicara dengan bahasa asing. Kalau memang dari kejadian itu sampai namanya apanya terakhir loh, jadi sebenarnya susunan surat itu terakhir namanya Nehemia. Ya. Nehemia tercatat di sana. Ya. Waktu mereka pulang tadi mereka baik, mereka sampai mereka mengaku dosa dan lain sebagainya. Kalau kau baca namanya Esra 9 maupun Nehemia 9, bagaimana mereka sadar dan segala kejahatannya mereka meninggalkan Yahweh, meninggalkan Taurat. Tapi apa yang terjadi? Zaman namanya raja-raja Nehemia di sana tercatat lagi ini dosa mereka ini. Tercatatlah dosa mereka ini. Kalau engkau baca namanya dua raja-raja Nehemia 13 ayatnya 23 sampai 28 yang keras ibu anak. Jadi kalau kau baca namanya Esra tadi kan mulai bangun. Terus Esra 9 sana kan mereka mengaku dosa. Mereka mengaku dosa, menyesal segala macam lah. Ini gara-gara nenek moyang kami dan lain sebagainya. Kami sekarang mau sadar, kami mau kembali kepada Taurat Tuhan, kami mau kembali kepada nama Yahweh. Begitu juga Nehemia 9 di sana itu mereka tanda tangan di atas meterai. Nehemia 9 itu saya kasih tahu ya, itu mereka tanda di atas meterai supaya mereka kembali ke hukumnya Tuhan. Mereka mengakui nama Yahweh lah yang membawa namanya Misraim itu dari Misraim itu tanah karena mereka tanda tangan di atas meterai saudara, mereka mengaku. Mereka mau kembalikan ke sabatnya, mau kembali ke pondok daunnya, mau persembahkan lagi perpuluhan segala macam. Tapi tercatatlah dosa mereka ini di namanya Nehemia 13. Nehemia 13 sana kalau saudara pengen baca keseluruhannya ya dari namanya Nehemia 13 itu. Tapi saya ambil saja dari kebaca namanya dosa lagi yang mereka dosa lagi ini. Ya, yang dosa ini adalah imam-imam, pemimpin-pemimpin ini. Baca namanya Nehemia 13 ayatnya 23 sampai 28 yang keras Ibu Ani. Ini terbaca dari situ. Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon atau perempuan-perempuan Moab,
Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain itu dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya, dan kusuruh mereka bersumpah demi Tuhan demikian. Jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anakmu, anak-anak lakimu, atau untuk dirimu sendiri. Bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa, tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasihi Tuhannya dan diangkat oleh Tuhan itu menjadi raja atas seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Apakah orang harus mendengar juga? Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yakni berubah setia terhadap Tuhan kita karena memperistri perempuan-perempuan asing? Seorang dari anak-anak Yoyada bin Eliasib, imam besar itu adalah menantu Sanbalat orang Horoni itu. Oleh sebab itu kusir dia daripadaku. Jadi bayangkan saja saudara, dari situ terbentuk lagi namanya dosa saudara. Nah dari Nehemia inilah mereka kelihatan sekali mereka mulai berdosa lagi itu sampai zaman Yasua saudara. Ya. Sampai zaman Yasua kelihatan sekali di sana bahwa mereka tidak menghiraukan lagi namanya Yahweh tadi itu, mereka sudah tidak kenal karena mereka sudah mengganti nama Adonai atau Hasem saudara. Ya. Kelihatan sekali mereka ini kejahatan lagi. Mereka tidak memanggil nama Yahweh lagi, tapi mereka gantikan namanya Adonai atau Hasem. Terbacalah nanti di sana di namanya Yohanan 7 ayat 19 bahwa mereka tidak melakukan lagi ini terbaca loh dosa mereka ini. Dosa mereka dari Nehemia itu kurang lebih sampai zaman Yasua itu 600 tahunan, 600 tahunan lah, kurang lebih itu. Sana itu 600 tahunan gitu kan. Terbacalah nanti mereka di situ namanya Yohanan 7 ayatnya 19 dibaca. Yohanan 7 ayatnya 19. Bukankah Mose yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Jadi tidak ada lagi saudara. Mereka tadi Nehemia tadi mereka tanda tangan itu di atas meterai tadi itu, kami mau kembali kepada Taurat, tapi ternyata di sana terbaca 600 tahun kemudian tadi kan tercatat dosa mereka ini dari Nehemia 13 tadi 23 sampai 28 terbaca dari situ. Berjalanlah waktu dosa ini makin menumpuk. Akhirnya apa? Yang ada di sana ada namanya Talmud. Jadi mereka makin tidak kenal Tuhan lagi, mereka tinggalkan namanya Talmud tadi itu. Akhirnya mereka membunuh namanya Yasua. Karena mereka tidak kenal lagi. Kalau mereka kenal katanya tidak mungkin mereka coba kalau baca namanya kok 1 Korintus 2 ayatnya 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan. Mereka tidak kenal lagi. Yang menjadi manusia tadi Yahweh, yang menjadi manusia tadi tidak tertulis di situ saudara. Ya. Makanya saya mengatakan ini dosa ini bukan makin mengecil, makin membesar ini saudara. Kalau engkau juga masih bandel, lu masih kepala batu, kau keraskan hatimu, dia akan datang nanti, akan dia tuntut nanti. Siapa yang namanya mengabaikan satu titik saja pun akan dihukum. Jangan main-main. Makanya tertulis di sana, kalau engkau baca ini saya ulang-ulang saudara, sekalipun saya ulang-ulang ini tidak ada saya lihat yang merespon namanya Matitia 5 ayat 17 sampai 20. Baca yang kencang gimana? Ya. Mereka tadi sudah tidak kenal Taurat, tidak mau pedulikan lagi, mereka tinggalkan tadi, ya. Nama Yahweh mereka tidak kenal lagi. Ya. Coba. Maka aku berkata kepadamu,
Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar Dari 17 sampai 20 dong Ibu Ana. Kan sudah saya mengatakan tadi Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Karena itu siapa yang menyediakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Coba saudara, kalau kau baca lagi Luka 16 ayat 17 sana sama tadi itu, coba. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat. Apakah orang tidak membaca ini? Makanya pada waktu saat teman kemarin saya itu saya suruh kan, karena dia benar-benar dia pokoknya namanya dia kultus kan, dia dewa kan, namanya pendeta yang doktor tadi itu dia abaikan. Tolong sampaikan junjunganmu sana, tolong saya dijawab ini. Ini yang mengatakan saya ikut aluran pikiranmu saja orang Kristen, karena Tuhan mereka ganti namanya Yesus kan gitu. Saya pakai nama Yesus saja. Yesus bilang aku datang di bumi ini bukan meniadakan satu titik, satu iota itu meningkat langit dan bumi itu lenyap daripada namanya satu titik. Coba saudara, ya. Apakah ini orang memperhatikan? Tetap saja mereka ini karena dokter saya, dia sekolah, dia keluarkan uang, dia bangun itu gedung-gedung pakai uang. Coba, dia tidak pernah sadar kalau nama yang dibangun oleh namanya Salomo itu dia dihancurkan, saudara. Ya? Yang dia bangun ini tunggu waktunya saja akan dihancurkan, dia akan bolak-balik nanti termasuk penghuni-penghuninya ini. Ya, satu iota satu titik. Siapa yang mengabaikan satu titik, satu iota saja pun itu hukumannya amin gak dong? Apa saudara? Ringan itu. Ya. Apa yang kita tanggung sekarang? Sekarang bait sucinya kan sudah habis, selesai kan? Gak ada. Makanya kalau engkau baca Matitia, sebelum namanya dia dibunuh itu kan masih ada murid-murid. Pada waktu murid-muridnya ini pembangunannya bait suci kedua. Pada waktu murid-muridnya mereka melihat gedung itu begitu kagumnya. Wah, gedung ini begitu mewah, bos. Luar biasa mewah dan megah. Ya, mungkin isinya di dalam itu emas segala macam. Apa kata dia? Yang kau lihat ini tidak akan ada batu nanti suatu saat. Coba baca Matitia, ya. Matitia 23 ayatnya 1 2. 24. Matitia 24 ayat 1 2. Sesudah itu Yosua keluar dari bait Tuhan lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Tuhan. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Coba sudah, tidak ada nanti batu pun yang terletak, maupun juga Markus biar lengkap. Markus 13 ayat 1 2. Ketika Yosua keluar dari bait Tuhan, seorang muridnya berkata kepadanya, Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Lalu Yosua berkata kepadanya, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Gak ada, maupun Luka 21 ayat 5-6 itu. Luka 21 ayat 5-6, karena ditulis ketiga orang ini. Apa yang kamu lihat di situ akan datang ketika beberapa orang berbicara tentang bait Tuhan dan mengagumi bangunan. Mereka mengagum sampai luar biasa. Dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan. Berkatalah Yosua, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Coba berapa orang sekarang itu dia lihat gerejanya, bangunan fisik ini dia terkagumkan. Dia tambah lagi Pak Pendetanya, ada doktornya, ada STH-nya, ada MTH.
Dia tidak pernah memperhatikan lagi tadi, ya. Dia tidak, karena kenapa? Memang ini memang orang Kristen, 99% itu mereka tidak baca. Ya. Mereka tidak baca namanya dari Kejadian sampai Wahyu. Dari Pak Pendetanya termasuk jemaatnya ini. Coba. Maka saya tidak anti itu namanya gelar. Tidak anti namanya dokter. Tapi kalau dia menyimpang tadi aku datang itu bukan meniadakan Taurat. Kenapa sahabatnya ini yang ada hukumannya sangat berat dan tidak dia muak betul-betul itu? Coba, kok itu orang-orang aman-aman aja? Kalau ditanya, kenapa kamu rayakan hari Minggu? Mereka jawabnya dengan entengnya karena ini ajaran dari junjungannya. Junjungannya mengatakan kalau Minggu itu karena hari kebangkitannya. Coba. Diajarkan di dalam juga bahwa dia mati hari Jumat. Coba bangkitnya namanya Minggu. Kalau dihitung di dalam kitab suci, ya, diperumpamakan namanya zaman Nabi Yona itu ada di perut bumi, ada 3 malam 3 hari. Begitu juga lah anak manusia itu ada di perut bumi 3 malam 3 hari gitu. Kalau dia matinya Jumat, kan matinya Jumat sore, kan masuk namanya Sabtu itu terdiri dari 1 malam 1 hari gitu. Coba ya, karena hari Minggu itu hari pertama. Minggu kan hari pertama lah. Kalau di Israel kan Ahad kan begitu ya. Mereka pada waktu datang hari Ahad itu kuburannya sudah kok. Ini saja pun sudah pembelokan. Makanya Kristen ini kan dari awal ini kan sudah ngawur dan tidak diperbaiki sampai sekarang akhirnya apa? Banyak orang yang mati. Tapi ingat baik-baik, saya peringatkan kepada engkau, ya, ada tulisannya di sana, Yeskiel 14 ayat 14, apa katanya di sana? Nah, yang mengkultuskan pendeta-pendeta ini, tolong baca renungkan itu namanya Yeskiel 14 ayat 14. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Noah, Daniel dan Hiob, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka, demikian firman Tuhan Yahweh. Coba kan, Noah itu bukan orang sembah. Noah itu dia diselamatkan karena kasih karunia. Bukan kasih karunia yang dipahami orang Kristen. Kasih karunia ini sudah terbaca orang ini bahwa orang ini melakukan kebenaran. Kalau baca namanya Noah 6 ayat 8-9, Ibu Ana coba yang kencang, supaya ini pendengar-pendengar ini yang mengkultuskan namanya pimpinan yang menyimpang itu, ya, supaya dia sadar. Baca namanya Kejadian 6 ayat 8-9. Bagaimana Noah ini memperoleh namanya kasih karunia? Tetapi Noah mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Inilah riwayat Noah. Noah adalah seorang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Noah itu hidup bergaul dengan Tuhan. Coba kan, orang memperoleh kasih karunia, orang akan mendengar kebenaran, dia akan lakukan kebenaran itu orang yang memperoleh kasih karunia. Tidak seperti yang dipahami oleh namanya Kristen ini, yang ngawur betul ini. Ya. Coba, mereka ngawur. Bayangkan tadi yang dibaca namanya Yeskiel 14. Mereka tidak bisa lagi menyelamatkan istrinya, tidak bisa menyelamatkan anaknya perempuan, laki-laki, hanya mereka menyelamatkan dirinya sendiri. Makanya saya mengatakan teman saya, ya, dia menudingkan. Dia tidak baca pertanyaan saya. Dia langsung bawa ke Pak Pendetanya. Loh, Pak Pendeta itu kan dia kan sekolah, Pak. Ya, kita juga dong. Kan gitu, dia sekolah, Pak. Tidak pernah terfokus apa yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan itu kan Matitia 5 ayatnya 17, 18, 20. Kan itu kan tidak boleh kita tafsir. Kan ini kan diwanti-wanti seperti namanya tadi Salomo bilang Tuhan bilang kepada Salomo, ingat lo ya, ini saya kuduskan. Tapi kalau kau menyimpang nanti, kau tinggalkan Taurat, putus, kau tidak ingat aku lagi ini yang membawa kau dari Misraim, kau itu rumah akan saya hancurkan. Sekarang bukan rumah yang kita bicara lagi. Sekarang tubuh kita adalah baiknya Tuhan. Ya. Ini kita adalah baiknya Tuhan. Coba baca 1 Korintus 3 ayat 16-17. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Tuhan
dan bahwa roh Tuhan diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Tuhan, maka Tuhan akan membinasakan dia. Sebab bait Tuhan adalah kudus dan bait Tuhan ialah kamu. Coba 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. 2 Korintus 6 ayat 16. Supaya lengkap loh, sekarang ini kita tidak bicara lagi yang dibangun Salomo, tapi ini adalah baiknya kita, ini adalah baiknya Tuhan. Apakah hubungan bait Tuhan dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Tuhan yang hidup menurut firman Tuhan ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Coba. Sekarang namanya Yesua itu penjaga bait suci yang setia. Baca namanya Ibrim atau Ibrani. Ibrani 3 ayatnya 6 yang kencang Ibu anak. Tetapi Hamas yang setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megangkan. Dia akan menjaga. Ini rumahnya dia akan menjaga, tidak ada akan berani bongkar itu kalau benar-benar engkau ikuti perintahnya. Halo? Dia adalah penjaga bait suci itu. Dia akan menjagamu pada waktu engkau keluar dari mana. Dia akan jaga celakamu. Dia tidak akan mati karena penyakit. Ini ada aja. Mari kita lihat janjinya Tuhan. Mari kita lihat janjinya Yahweh ini. Ya. Baca namanya Keluaran 8 ayatnya 22-23. Bagaimana pada waktu itu dari Israel dia bisa membedakan, ya, antara hewannya namanya orang Israel maupun hewannya orang-orang Israel. Coba baca. Tapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Yahweh ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Coba kan, lu lihat kan, aku akan membedakan namanya hewannya situ dan hewannya orang Israel. Nanti kau lihat saja sana hewan kan mati karena sampah. Terus nanti kau pergi saja ke daerah Israel, ada nggak yang mati? Ya, coba saudara. Ya. Ya. Jadi kita ini karena kita ini adalah baitnya Tuhan, rumahnya Tuhan, dia akan menjaga supaya tidak akan hancurkan. Baca namanya Keluaran 15 ayatnya 24 sampai 26 yang kencang Bu Ana. Ya. Supaya orang pendengar ini sadarlah, dia sadar. Kalau tidak sadar ini, itu nanti mati konyol. Saya kasih tahu saja. Ya. Baca namanya Keluaran 15 ayatnya 24 sampai 26. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Mose, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Mose berseru-seru kepada Yahweh, dan Yahweh menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Mose melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Yahweh ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Yahweh mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mitsraim, sebab aku Yahweh lah yang menyembuhkan engkau. Coba, di sanalah namanya bikin peraturan, tulisnya namanya hukum tuh. Dari situ dijamin kalau engkau ikuti namanya Tauratku ini, terus kau ingat akan aku ini bernama Yahweh yang keluarkan engkau dari Israel, maka penyakit apapun tidak akan menimpa. Halo? Penyakit apapun tidak akan menimpamu dan tidak akan mati. Kalaupun kau sakit bisalah disembuh. Tapi kalau sampai lu mati yang belum umurmu, itu namanya kok. Jadi ada jaminannya.
Karena kita ini adalah rumahnya Tuhan. Ya. Dan dia akan bertanggung jawab kepada Ruh kalau engkau benar. Gitu? Kalau engkau benar. Ya. Coba kalau orang-orang bertanya kepada saya, ya, ini saya agak kesaksian sedikit, ya. 22 tahun saya tidak pernah tidak ke dokter lagi. Kenapa seperti itu? Karena ada penjaga di dalamnya. Halo. Dia jaga ini tubuhku karena tubuhku adalah baiknya. Dia jaga. Coba. Jangan sampai hancur. Ya. Dia akan bertanggung jawab. Ya. Keluaran 23 ayatnya 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Yahweh Tuhanmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Coba kan saudara, dia akan memberkati segala macam, dia akan menjauhkan dari penyakit saudara. Ini dijak, ya, supaya namanya rumahnya ini tidak hancur. Ya. Karena ada namanya kedua lobak. Karena kedua lobak itu penting saudara. Makanya dia jaga. Tapi kalau kau abaikan nanti, makanya ini akan hancur saudara. Ya. Beda namanya di Ulangan. Ulangan 7 ayat 15, apa katanya di sana? Ulangan 7 ayat 15. Yahweh akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu wabah celaka yang kau kenal di Mitsraim itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkan kepada semua orang yang membenci engkau. Coba kan saudara, dia itu kalau kau ingat ya, kau ikutin Tauratku, kau panggil namaku segala macam, maka aku akan penyakit. Tapi akan timpakan orang-orang yang membenci namanya yang menghujat namanya. Ya, aku akan berikan. Ya, coba. Mazmur namanya Mazmur 107 sana ayat 17 apa katanya? Mazmur 107 ayat 17. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Luar biasa. Ya. Coba. Ada orang sakit karena dosa apa Ibu Ana? Halo? Ya? Dosa itu melanggar hukum tuh. Itulah yang tidak dipahami dokter maupun profesor sampai saat kalau dia tahu itu dosa itu melanggar hukum, mesti kan dia tidak langgar hukum. Apakah itu sekolah yang suruh apa mengikuti perintah Tuhan tadi itu? Kalau engkau baca namanya surat 1 Yohanes 3 sana ayatnya 4-5 baca 1 Yohanes 3. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Tuhan, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Sebab dosa itu pelanggaran hukum. Inilah yang tidak dipahami oleh sekolah-sekolah yang bangun sekolah yang berjamur yang banyak di negara kita ini, tidak tahu lagi itu dosa apa. Makanya mereka mengatakan ini mereka benar-benar tidak pahami, memang tidak mengerti karena memang sudah di hatinya di dalam sudah terganjel kayak batu tertutup di dalam. Ya, coba. Makanya kalau kita baca Yeremia 17 sana, apa? Dosanya mereka itu apa? Tertulis pena besi dan matanya dari apa? Intan. Itu coba kan. Kalau mereka ngerti tadi itu dosa apa itu melanggar hukum. Coba kan ditanya kenapa itu Matitia sana kan? Saya bilang kan Yesus kan katanya aku datang bukan meniadakan. Kenapa kamu seenaknya? Kamu robah-robah. Kamu ganti nama Tuhan, kamu ganti hukum-hukumnya Tuhan seenaknya. Yang paling parah lagi ini kenapa orang-orang yang sudah mati kenapa diganti namanya? Udah bagus-bagus dari sana dikasih nama anaknya, ibunya, bapak sana kan bernama Matitia. Kenapa ada di Matius di sini? Ya, kenapa di sana kan namanya Yakob sudah kasih tahu dari lahirnya sampai matinya juga kan Yakob karena dia jadi James.
Ya. Coba. Apakah ini masalah ringan? Ya. Coba kan? Dosa itu adalah apa? Melanggar hukum Tuhan. Kalau sudah melanggar hukum Tuhan, ada akhir. Makanya kalau engkau baca namanya Yohanes 5 ayat 14 sana, coba. Yohanes 5 ayat 15. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesualah yang telah menyembuhkan dia. Coba kan 14 ya. 15. Jangan 14 dong ayatnya. Kemudian Yesua bertemu dengan dia di bait Tuhan lalu berkata kepadanya, "Kau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Coba kan, engkau sudah sembuh, jangan melakukan dosa. Benar gak tadi bilang Mazmur 117 107 ayat 17? Orang sakit itu karena karena dia melanggar hukum. Ya. Makanya kalau engkau baca namanya Ulangan 28 ayat 58 61 sangat jelas di situ. Ya. Ya, coba baca namanya Ulangan 28 ayat 58 61. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam Yang tertulis ini kau tidak setia yang tertulis ini, terus dan engkau tidak takut akan nama yang mulia, tidak takut nama Yahweh itu, kau tidak panggil nama Yahweh itu, yakni Yahweh Tuhanmu, maka Yahweh akan menimpakan pukulan-pukulan ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Misraim yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat kepadamu. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Yahweh menimpa engkau sampai engkau punah. Coba saudara, kau tidak pasang kupingmu ini, kau tidak ikutin sesuai tertulis di dalam, kau abaikan ini, buat datangkan penyakit itu yang susah disembuhkan. Itu? Begitulah nggak terjadi sekarang ini. Halo? Makanya baca namanya Ulangan 29 ayat 19 yang kencang. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, "Aku akan selamat walaupun aku berlaku degil," dengan demikian dilenyapkan baik tanah yang kegenakan maupun yang kekeringan. Coba saudara, sudah dikasih pasal dan ayat, masih ngeyel juga. Ya tunggu sajalah kan, kasih pasal dan ayat ini, lu masih ngeyel, masih bilang, "Oh iya Pak, karena mereka tuh sekolah Pak, dia dokternya itu Pak, bertahun-tahun Pak, dia keluarkan uang." Pertanyaannya kenapa? Gue bertanya namanya Matitia 5, dia jawab seperti itu. Coba, dia sudah tahu kalau si junjungannya ini dia menyimpang, tapi dia bela yang tidak ada dasarnya. Coba kalau sudah seperti itu, ya, coba kan, kita ini dijamin loh saudara, ya, dijamin loh, ya. Kalau kau dengarkan baik-baik firman firmanku dan engkau mengenal akan aku, maka aku akan menjauhkan malapetaka, penyakit, dan itu ada jaminannya. Makanya kalau engkau baca Mazmur sana 61 ayatnya 1 sampai 16, kita baca lengkap, yang lengkap itu ada. Kenapa ini dikasih di Mazmur? Supaya ini tidak hilang, supaya orang ingat terus. Itu seperti nyanyian itu yang dinyanyikan artis-artis atau pencipta lagu itu, dia tidak akan beropak. Terus orang akan mendengar itu. Makanya jaminan itu dikasih di namanya Mazmur 91 ayatnya 1 sampai ke 6. Baca lengkap di situ. Itu lengkap sekali, ada jaminannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Yahweh, "Tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Tuhanku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepahnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap pedasatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Yahweh ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Jadi sangat jelas itu ada jaminan orang benar itu akan dijaga dari celah. Kalau kita baca Amsal 12 ayatnya 21 di sana, itu Amsal kamu baca loh saudara, itu Amsal bagus sekali, aku mantap udah Amsal itu. Karena Amsal itu hanya 31 ayat, 31 pasal. Baca Amsal 12 ayatnya 21. Orang benar